Creating Function oleh Nova Rizky Alfiati, NRP 2103121055. Pada bab ini, tujuan pembelajarannya adalah untuk mendeskripsikan penggunaan fungsi, membuat stored function, memanggil fungsi, menghapus fungsi, dan membedakan antara prosedur dan fungsi. Pendahuluan. Fungsi adalah blok PL/SQL yang memiliki nama dan dapat mengembalikan sebuah nilai. Fungsi dapat disimpan di database sebagai skema objek untuk eksekusi yang berulang. Fungsi disebut sebagai bagian dari ekspresi. Membuat fungsi. Untuk membuat fungsi digunakan sintaks di bawah ini. Create or replace function, lalu nama dari fungsi tersebut, parameter 1, mode 1, data type, parameter mode data type. Lalu return, dan sebutkan data type dari return tersebut, is atau as, PL/SQL block. PL/SQL block harus mempunyai paling sedikit satu perintah return. Membuat fungsi. Berikut ini adalah alur dalam pembuatan fungsi dengan ISQL+. Pertama, pada editor buat fungsi, lalu pada SQL plus load dan execute file yang merupakan kode fungsi tersebut, dan dari source code yang telah diinputkan akan dikompil dan fungsi tersebut akan dibuat, lalu fungsi dipanggil. Masukkan perintah create function pada editor dan simpan sebagai file SQL. Jalankan file script dari source code dan compile fungsinya. Gunakan user errors untuk melihat kumpulan error. Ketika berhasil dikompil, panggil fungsinya. Contoh sintaks untuk membuat fungsi pada ISQL+. File ini akan diberi nama get_salary.sql. Create or replace function getSal. GetSal adalah nama fungsi. P_id in employees.employeeID %type. Artinya, variabel PID diambil nilainya dari tabel employees pada kolom employee ID, dan tipe dari variabel ini mengikuti tipe dari employee ID. Lalu return-nya bertipe number. Is psalary employees.salary %type. Artinya, variabel psalary memiliki tipe yang sama dengan kolom salary pada tabel employees. Begin. Masuk ke blok PL/SQL. Select salary into vSalary from employees where employee ID sama dengan PID. Return vSalary. And getSal. Fungsi ini akan menampilkan gaji dari pegawai sesuai dengan PID-nya. Mengeksekusi fungsi. Memanggil fungsi sebagai bagian dari ekspresi PL/SQL. Membuat variabel untuk menyimpan return value, lalu mengeksekusi fungsi tersebut. Load dan jalankan file getSalary.sql untuk membuat fungsi.
variabel G salary bertipe number, execute G underscore salary titik 2 sama dengan get sal 117 print G salary, maka akan ditampilkan gaji dari pegawai yang memiliki nomor 117 PID 117. PID ini sama dengan employee ID. Kelebihan dari user defined function memperpanjang SQL di mana aktivitas terlalu kompleks, terlalu aneh, atau tidak tersedia dengan SQL. Dapat menambah efisiensi ketika digunakan dalam clause-aware untuk memfilter data. Dapat memanipulasi karakter string. Memanggil fungsi. Untuk berikut ini adalah sintaks untuk membuat fungsi sekaligus memanggil fungsi tersebut. Create or replace function text p-value in number. Artinya, fungsi ini memiliki nama teks dan akan menerima inputan, di mana inputan itu akan dimasukkan ke variabel p_value. p_value bertipe number. Lalu return number is begin return p-value kali 0,08. Maka nilai p-value yang diinputkan akan dikalikan dengan 0,08 and text. Fungsi berakhir. Kemudian tambahkan tanda slash untuk mengeksekusi. Lalu select employee ID, last name, salary, text salary. Maka fungsi text akan menerima inputan dari kolom salary. From employees department ID sama dengan 100. Maka salary dari departemen 100 akan dikirimkan ke fungsi text. Hasilnya seperti yang ditampilkan pada gambar. Batasan pemanggilan fungsi dari ekspresi SQL. Untuk bisa memanggil fungsi dari ekspresi SQL, user harus membuat sebuah fungsi untuk penyimpanan, hanya menerima in parameter, menerima semua tipe data SQL yang valid, bukan tipe data PL/SQL yang spesifik sebagai parameter. Tipe data yang di-return merupakan sintaks dari SQL yang valid, bukan merupakan tipe data PL/SQL yang spesifik. Batas pemanggilan fungsi dari ekspresi SQL. Fungsi dipanggil dari ekspresi SQL yang tidak mengandung DML statement. Fungsi dipanggil dari update atau delete statement pada sebuah tabel yang tidak mengandung statement DML pada tabel yang sama. Fungsi dipanggil dari update delete statement pada sebuah tabel yang tidak mengandung query pada tabel yang sama. Pemanggilan subprogram yang sebelumnya sudah dibatasi, tidak diizinkan dalam sebuah fungsi. Berikut adalah contoh pemanggilan fungsi dari ekspresi SQL. Create function or replace function. Fungsi ini bernama dml_call_SQL dan di dalamnya hasil returnnya akan menerima inputan yang disimpan pada variabel p_sal yang bertipe number. Return number is begin insert into employees, employee ID, last name, email, hire date, job ID, dan salary. Values 1, employee 1 at company.com, fifth date as man 100, return p_sal plus 100. Function created. Lalu update
employee set salary sama dengan DML underscore call underscore STQL 2000 where employee ID sama dengan 170 akan terdapat error yang berbunyi table VLSQL employees is mutating trigger or function may not see it dan at VLSQL DML underscore call underscore SQL pada line 4. Menghapus fungsi. Berikut ini adalah sintak untuk menghapus fungsi. Drop function name. Contoh, drop function getSal, maka fungsi getSal akan dihapus. Menghapus fungsi. Berikut ini adalah sintak untuk menghapus fungsi. Semua hak akses yang diberikan pada fungsi akan dicabut ketika fungsi tersebut dihapus. Prosedur atau fungsi. Dari blok ini dapat diketahui persamaan dan perbedaan prosedur dan fungsi. Pada prosedur terdapat blok out parameter dan in out parameter, sedangkan pada function hanya terdapat in parameter. Dan in parameter didapat dari blok declare begin dan exception hingga end di bawahnya. Sedangkan in parameter dalam prosedur dapat berasal dari out parameter atau in out parameter. Perbandingan prosedur dan fungsi. Prosedur mengeksekusi statement dari VLSQL, sedangkan fungsi meminta agar menjadi bagian dari sebuah ekspresi. Prosedur tidak boleh ada return clause pada header. Fungsi harus ada return clause di bagian header. Prosedur tidak boleh ada satu atau banyak value. Fungsi harus mengembalikan satu value. Prosedur boleh melakukan deklarasi return statement. Fungsi harus terdiri paling tidak satu return statement. Keuntungan penyimpanan prosedur dan fungsi. Yang pertama, meningkatkan kinerja, mudah dalam maintenance atau perbaikan, meningkatkan keamanan dan integritas data, meningkatkan kejelasan kode. Selanjutnya, latihan soal. Soal yang pertama, buat fungsi fn_monHire untuk mendapatkan informasi mengenai bulan mulai bekerja karyawan, dengan catatan bahwa hanya Januari saja yang ditampilkan. Selain itu, beri informasi bukan Januari. Kemudian tampilkan pada query select untuk menampilkan semua data kode karyawan, nama, hire date, dan monHire dari tabel employees. Contoh tabel outputnya seperti di bawah ini. Jawabannya adalah create or replace function monHire. monHire adalah nama dari fungsi pdate indate. Pdate adalah variabel yang digunakan untuk menyimpan nilai dari kolom yang dikirimkan ke fungsi monHire. Pdate ini bertipe date. Returnnya bertipe varchar 2 is vejan varchar 2 dengan panjang 25. Returnnya akan disimpan pada variabel vejan yang bertipe varchar 2. Begin. If upper digunakan upper agar bulan diubah menjadi huruf besar, lalu diambil mon
Lalu like Jan, then V Jan sama dengan Januari. Apabila blok if tersebut terpenuhi, maka V Jan akan diisi dengan Januari. Jika tidak, akan diisi dengan bukan Januari. Lalu and if return V Jan and mon hire slash untuk mengeksekusi fungsi dan untuk menampilkan digunakan select employee ID, last name, hire date, mon hire dengan mengirimkan kolom hire date ke fungsi mon hire from employees order by last name akan diurutkan berdasarkan last name. Hasilnya seperti yang tampak di layar. Apabila hire date berada di bulan Januari, maka mon hire date akan diisi dengan Januari. Jika tidak, akan diisi dengan bukan Januari. Pertanyaan selanjutnya, buat fungsi fninfo yang akan menampilkan informasi persentase kenaikan gaji lama dan gaji baru. Fungsi memiliki parameter untuk menampung kode karyawan. Syarat kenaikannya sebagai berikut. Departemen 10, 50, 110 diberikan kenaikan 5%. Untuk Departemen 60 diberikan kenaikan 10%. Untuk Departemen 20 dan 60 diberikan kenaikan 15%. Dan untuk departemen lain tidak diberikan kenaikan. Tampilkan dalam query select untuk menampilkan semua data kode karyawan, nama, dan info dari tabel employees. Outputnya seperti ini. Jawab. Create or replace function fninfo. ID adalah variabel yang digunakan untuk menerima inputan. Tipe dari variabel ini diambil dari tabel employees dan kolom employee ID. Return varchar 2 is depcode dengan tipe sama dengan departemen ID, vsal sama dengan salary. Lalu vinfo varchar 2 dengan panjang 100. Begin. Select department ID, salary into V depcode, vsal. From employees where employee ID sama dengan ID. If depcode sama dengan 10, 50, 110, maka vinfo akan diisikan informasi tentang kenaikan gaji sebanyak 5%, gaji awal, dan gaji sekarang. Begitu juga untuk Departemen 60 dan Departemen 20. Dan untuk departemen lain akan ditampilkan informasi tidak ada kenaikan gaji. And if return vinfo and vn_info slash untuk mengeksekusi dan select. Perintah select ini digunakan untuk menampilkan fungsi employee ID, last name, department ID, fninfo employee ID yang dialiaskan dengan info from employees. Hasilnya seperti yang tampil di layar. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.